Hari ini saya akan bahas sedikit tentang berpikir kritis. Saya pikir ini adalah hal yang penting untuk kita miliki. Kenapa? Karena dalam kehidupan sekarang ini sangat menuntut kita untuk punya kemampuan berpikir kritis. Ikutin sampai habis ya. Kalau dosen ngasih tugas ke mahasiswa tentang satu kasus misalnya, kemudian diminta untuk bisa memberikan jawaban, itu biasanya menuntut mahasiswa atau si pelajar untuk bisa berpikir kritis. Apa sih sebenarnya berpikir kritis? Secara simpelnya kita juga menemukan ini dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau orang tua kita bertanya, kenapa seperti itu? Kenapa saya harus ikutin yang kamu bilang gitu. Kalau misal menemukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, ini adalah tahap awal kenapa kita harus berpikir kritis. Bahkan mungkin anak kecil ya, anak kecil juga mempertanyakan, kenapa ya kak ini seperti ini, kenapa ya ini seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini menuntut kita berpikir kritis. Kasus lain adalah misalnya di saat sekarang kita dibombardir oleh begitu banyak informasi. Misalnya ada di koran, ada di internet, ya informasi-informasi yang sangat banyak menuntut kita untuk harus memilah-milah yang mana yang memang logikanya itu masuk ke logika kita, mana yang memang tidak masuk logika. Contohnya misal ada iklan tentang obat diet akan menurunkan berat badan hanya dalam 2 atau 3 hari. Kan menjadi pertanyaan untuk kita, benarkah seperti itu? Nah, ini tahap awal kita mampu berpikir kritis. Begitu juga kalau memang di dalam tugas perkuliahan. Sebenarnya ketika memang dikasih tugas oleh dosen, itu sebenarnya menuntut untuk berpikir dan lebih detailnya adalah berpikir kritis. Kasus lainnya, hal yang paling simpel misalnya ketika kita belanja di platform online. Kita melihat nih barangnya, detail produk tersebut. Tapi saya yakin beberapa teman-teman juga akan melihat testimoni dari para pembeli lain. Nah, ini juga bentuk critical thinking. Karena kenapa? Kita butuh tahu informasinya lebih banyak agar kita bisa mendesain atau memutuskan kita jadi beli atau tidak. Begitu juga ketika kita semestinya mendapatkan berita-berita di internet dan lain sebagainya juga harus dipilah-pilah lagi. Kemampuan memilah ini adalah kemampuan dasar untuk bisa kita memutuskan yang mana nih yang benar-benar keputusan yang berdasarkan keputusan yang memang patut untuk diambil. Manfaat lain bisa kita rasakan kalau kita memang mampu berpikir kritis yang memang harus terus diasah itu adalah kita tidak lagi termanipulasi atau tidak lagi tertipu dengan hal-hal yang memang secara kelogikaan tidak masuk gitu. Misalnya tiba-tiba masuk email nih akan mendapatkan hadiah 1M. Apabila Anda bisa menerima hadiah dari saya, tolong hubungi nomor ini. Nah, itu kan juga bentuk dari ketidakpercayaan yang akhirnya kita mengumpulkan informasi lagi. Email seperti ini pernah nggak sih didapat sama orang lain? Email ini bisa dipercaya nggak sih? Nah, hal-hal seperti ini lagi-lagi ini adalah bentuk kita mulai berpikir ini benar apa tidak. Terus apa manfaat lainnya? Selain kita mengungkap fakta, ya tidak bias, akhirnya adalah kita juga menjadi penanggung jawab penuh atas suatu keputusan yang kita ambil karena kita memang sudah memutuskan dengan sangat hati-hati. Lalu bagaimana caranya agar kita mampu berpikir kritis? Ada 5 cara atau tahap yang bisa kita ikutin agar kita terbiasa untuk punya kemampuan berpikir kritis. Yang pertama adalah mempertanyakan. Mulai mengkonstruk sebuah pertanyaan apabila suatu masalah atau suatu informasi yang kita dapat itu masih diragukan kebenarannya atau perlu dicari tahu lagi secara detailnya seperti apa. Setelah kita mempertanyakan, yang kedua adalah menggather information atau mengumpulkan informasi dari internet, dari orang yang ahli di bidang tersebut. Baru kemudian dari informasi yang kita kumpulkan tersebut, kita implikasikan kira-kira ini make sense nggak ya? Dari informasi yang disampaikan tersebut, ini benar nggak ya? Jadi kelogikaan bisa kita pertanyakan di tahap ketiga ini. Nah, keempat selanjutnya kita lihat konsekuensinya. Misal apabila pemilihan kandidat suatu pimpinan apa gitu, dia mengatakan bahwa apabila memang dia terpilih, dia
akan membuat kebijakan-kebijakan A, B, C, D. Nah, kebijakan-kebijakan A, B, C, D ini kira-kira ada dampaknya nggak ya? Memang mungkin dari satu sisi akan berdampak positif, tapi apakah ada dampak negatif? Mulai memperhitungkan atau memperkirakan apa sih konsekuensi dari kebijakan yang dibuat tersebut. Dan terakhir, kita mulai point of view dari orang lain, mencari pendapat-pendapat orang lain yang mungkin oposisi dari kita atau sebaliknya dari pendapat kita sebelumnya. Ini akan memperkaya pendapat yang sudah kita dapat tadi. Nah, kegunaannya juga setelah kelima tahap itu kita lewatin, yang pastinya adalah kita akan punya satu tahap pemutusan suatu keputusan yang memang sesuai dengan hati nurani pastinya, tapi setelah kita mendapatkan informasi yang cukup gitu, sehingga informasi atau pendapat yang kita sampaikan itu benar-benar kita sudah kumpulkan informasinya. Yang kedua, manfaat lainnya adalah dengan kita berpikir kritis, kita jadi jauh lebih confidence dengan apa yang sudah kita kemukakan nantinya. Dan yang ketiga, yang pastinya kita tidak mudah lagi termanipulasi oleh informasi-informasi yang memang belum tentu benar gitu. Akhirnya ketika memang mungkin ada orang tua kita mungkin ya yang mengatakan sesuatu yang memang di luar nalar, kita akan mulai mempertanyakan, benar nggak sih itu? Dengan kita tidak menemukan jawaban dari orang tua, kita bisa mencari jawaban di tempat-tempat lain. Nah, hingga akhirnya kita bisa memutuskan sesuai dengan pencarian kita tadi. Kira-kira seperti itulah bayangannya bagaimana berpikir kritis, yang pastinya sangat berguna untuk diterapkan di dalam kita belajar, di dalam kita membuat tugas-tugas kuliah, di dalam membuat tugas-tugas di sekolah juga pastinya. Akhirnya kita juga menjadi orang yang punya otoritas tunggal terhadap pendapat yang kita buat. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa klik juga video-video kita lainnya. See you!